Oke, kali ini kita akan membahas mengenai variabel. Apa itu variabel? Variabel digunakan untuk menyimpan sebuah tipe data. Jadi kalau kita analogikan, variabel adalah sebuah ember yang kosong. Lalu ember tersebut bisa diisi dengan berbagai macam benda. Sebagai contoh, ember tersebut kita isi dengan air, lalu ada pasir, batu, dan lain-lain. Jadi yang tadinya ember itu kosong, lalu kita isi sehingga menjadi penuh. Itulah contoh simpelnya sebuah variabel. Sebagai contoh kita akan sebagai contoh untuk implementasinya kita akan membuat sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan sebuah string. Oke, kita langsung praktekkan saja. Jadi kalau misalnya ada kita sebut variabel tersebut adalah nama, lalu ada string di dalamnya, sebagai contoh rak sharing. Nah, maka variabel nama ini dia memiliki sebuah nilai yang bertipe data string dan nilainya adalah rak sharing. Jika kalau kita print nama, nah maka akan muncul rak sharing. Ini adalah value dari variabel nama tersebut. Lalu untuk melihat apakah tipe variabel tersebut, kita bisa lihat, kita ketikkan print tipe lalu nama variabelnya. Oke. Nah, di sini akan muncul namanya kelasnya itu adalah str atau string. Jadi tipe dari variabel tersebut adalah string. Oke. Nah, kita akan coba lagi. Misalnya kita memiliki sebuah variabel angka yang tipe datanya adalah integer. Nah, oke, misalnya kita ambil contoh, tipe value-nya adalah 24. Jika kalau kita print angka, maka akan muncul 24. Kita lihat tipe datanya adalah nah di sini akan muncul int atau integer. Nah, sebenarnya masih banyak lagi tipe data yang lainnya. Nah, akan kita bahas di video-video berikutnya. Oke, kita lanjutkan dulu mengenai variabel. Sampai di sini cukup jelas dulu ya mengenai variabel. Jika ada pertanyaan nanti silakan tinggalkan komentar di video ini. Oke, kita lanjutkan dengan aturan penamaan sebuah variabel pada pemrograman Python. Oke, yang pertama, variabel harus dimulai dengan huruf atau underscore. Jadi misalnya tadi yang saya sudah contohkan ada nama, lalu angka, itu semuanya dimulai dengan huruf. Jadi penamaan variabel itu harus dimulai dengan huruf atau underscore. Jadi seperti ini misalnya nama itu diperbolehkan di dalam pemrograman Python. Jadi misalnya ini adalah saya ambil contoh misalnya motor. Oke. Nah, di sini diperbolehkan. Kalau kita print nama, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, yang kedua adalah variabel tidak dapat dimulai dengan angka. Namun, jika angka itu ada di tengah ataupun di akhir, itu diperbolehkan. Sebagai contoh, misalnya 2, terus nama, sama dengan saya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi, di sini akan muncul error invalid syntax, karena memang tidak diperbolehkan menggunakan angka di depan untuk penamaan sebuah variabel. Namun, jika angka tersebut ada di tengah ataupun di belakang, itu diperbolehkan. Misalnya, na2na saya. Oke, ini diperbolehkan. Jadi kalau kita print masih bisa muncul. Oke, ini diperbolehkan. Nah, yang berikutnya, jika angka tersebut di belakang, itu juga diperbolehkan. Kita ambil contoh, nama 2. Saya sendiri. Oke. Ketika kita print nama 2, akan muncul saya sendiri. Oke. Itu untuk
peraturan yang kedua. Lalu ada yang ketiga adalah penamaan variabel hanya diperbolehkan dengan karakter alfanumerik dan underscore. Jadi alfanumeriknya itu dari A sampai Z, baik itu huruf besar ataupun huruf kecil, lalu dimulai dengan 0 sampai dengan 9, lalu ada underscore. Jadi untuk simbol-simbol yang lain tidak diperbolehkan. Oke, jadi kalau misalnya ada A, nama, itu diperbolehkan. Oke, kami. Nah, kita print nama. Nah, ini diperbolehkan. Oke. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu ada variabel bersifat case sensitif. Artinya, jika ada variabel dengan nama huruf besar dengan huruf kecil, itu dianggap dua buah variabel yang berbeda. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Yang tadi ada nama huruf kecil, misalnya saya ambil contoh Andi. Ini contoh saja. Oke, lalu ada nama dengan huruf besar, itu namanya adalah Joko. Misalnya seperti ini. Itu adalah dua buah variabel yang berbeda. Jadi kalau kita print nama yang pertama, lalu ada nama yang kedua, nah maka akan hasilnya berbeda. Karena memang ini dua buah variabel yang berbeda, yaitu bertipe case sensitive. Sampai di sini cukup jelas. Lalu pada pemrograman Python diperbolehkan mengassign banyak value atau nilai ke dalam banyak variabel sekaligus. Oke, kita ambil contoh. Ini kita hapus dulu. Oke, kita ambil contoh. Ada sebuah variabel X, lalu ada Y, lalu ada Z. Nah, ini akan memiliki value mobil, lalu ada motor, setelah itu ada sepeda. Nah, ini diperbolehkan di dalam Python. Jadi kalau kita print X, maka akan muncul mobil. Jadi akan sesuai dengan urutannya. Jadi X itu akan memiliki value mobil, lalu ada Y memiliki value motor, dan Z itu memiliki value sepeda. Itu untuk cara penulisan multiple variable dan multiple value. Jadi dalam sekaligus assign itu diperbolehkan. Jadi untuk mempersingkat atau supaya lainnya tidak banyak, itu sangat-sangat diperbolehkan. Oke, seperti ini. Nah, print Z, maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah bisa juga multiple variable diassign dengan value yang sama. Oke, ini tadi sudah selesai ya. Misalnya, kita ambil contoh, ada variabel A, lalu ada variabel B, dan ada variabel C. Nah, ini semuanya akan kita assign dengan value, misalnya kita ambil contoh pesawat. Oke, nah di sini variabel A, B, dan C itu akan memiliki value yang sama, yaitu pesawat. Jadi kalau kita print, misalnya A, pesawat, lalu kita print B, itu juga pesawat, dan kita print C, itu juga akan value yang sama, yaitu adalah pesawat. Oke, sampai di sini cukup jelas ya mengenai variabel dari tadi contoh penulisan variabel dengan tipe data string, variabel dengan tipe data integer, lalu ada sifat-sifat variabel, terus yang terakhir adalah mengassign variabel dengan multiple variabel dengan multiple value, lalu ada mengassign multiple variabel dengan satu value. Itu adalah materi-materi yang berhubungan dengan
variabel. Untuk materi kali ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan atau misalnya ada materi yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.